Halo, pada video ini saya menjelaskan pengerjaan tugas praktek 3. Fokus tugasnya adalah penerapan organisasi kode dengan konsep view component, view template, lalu implementasi direktif data binding conditional computed atau method, minimal 2 voucher, pengolahan array dengan V4, formatting teks menggunakan filter, serta interaksi pengguna lewat event mouse pada keyboard. Aplikasi yang saya buat bertema pemesanan bahan ajar, menggunakan data dummy dari file JSON agar mudah diuji. Saya menerapkan struktur proyek yang memisahkan aset data, template, logic, service, dan komponen folder aset, berisi CSS folder data, berisi JSON dummy folder template, berisi HTML template, komponen folder, JS service, berisi helper seperti pemanggilan fetch JSON dan loader template, folder JS/komponen, berisi definisi komponen view agar setiap halaman modular dan mudah dipelihara. Karena aplikasi memuat JSON dan template menggunakan fetch, aplikasi harus dijalankan lewat local server, misalnya menggunakan live server di VS Code, bukan dengan membuka file HTML langsung. Ini memastikan browser mengizinkan pembacaan file template dan data. Sekarang saya jelaskan entry point di index HTML. Saya memuat view 2 lalu memuat service app.js, kemudian komponen terakhir app.js sebagai root bootstrap. Di app.js saya memuat template dari folder template lalu menyuntik menjadi script type sehingga komponen bisa memanggilnya lewat template. Saya juga membuat filter global untuk formatting data teks, format rupiah, format buah, dan format tanggal Indonesia. Ini memenuhi indikator formatting teks untuk menggunakan filter. Di tab stok saya menampilkan daftar stok bahan ajar. Saya menyediakan filter UT daerah, filter kategori yang muncul setelah UT dipilih, filter stok menipis atau kosong, pencarian berdasarkan kode atau judul, dan sorting. Ini menunjukkan penggunaan vModel untuk input dan select v4 untuk list rendering, serta conditional vif untuk elemen yang bergantung pada pilihan UT. Di template stok saya menggunakan mustache untuk menampilkan data seperti IT code, vtext untuk output yang lebih aman dan konsisten, vhtml untuk menampilkan catatan dalam bentuk HTML ringan tanpa memecah tampilan, lalu v4 untuk merender array stok termasuk penggunaan indeks, dan vif untuk koordinasi ketika hasil filter kosong.
Untuk interaksi pengguna saya memakai event mouse dan keyboard. Enter dipakai submit form di modal sehingga input lebih cepat dan escape untuk menutup modal karena user experience lebih nyaman. Di file komponen stok saya simpan output list hasil filter ke view item. Filter dan sort saya jalankan lewat method apply filter dan supaya logik rapi. Kemudian saya menggunakan watcher minimal 2 watcher filter dengan mode deep agar setiap perubahan filter langsung memanggil apply filter dan watcher sort create dan sortir juga memanggil apply filter. Selain itu, saya juga menangani perubahan item untuk memastikan tampilan tetap sinkron saat data bertambah atau berubah. Di tab tracking DO, user bisa mencari berdasarkan nomor DO name. Saya buat interaksi keyboard untuk enter, cari, dan escape untuk reset. Lalu ada filter tambahan DO baru. Nomor DO dibuat otomatis berdasarkan tahun dan urutan terakhir. Setelah DO dibuat, user bisa menambah progres pengiriman. Bagian penting di tracking adalah saya sengaja menyimpan struktur data dalam bentuk objek key by do number agar bisa mendemonstrasikan vivor untuk objek, vivor do data, do no, dan in wrap. Ini membutuhkan persyaratan name index. Saya juga pakai conditional VF untuk kondisi data kondisi atau hasil pencarian tidak ada. Di komponen terakhir, saya menggunakan komputer untuk mengambil paket terpilih dan otomatis menghitung total berdasarkan paket. Untuk watcher, saya memantau perubahan query agar message pencarian direset saat query kosong. Saya juga memantau tracking raw agar tampilan ikut berubah kalau ada DO baru atau progres baru. Tab pre-order saya buat untuk menilai nilai kreativitas dan usability. Halaman ini membantu user memilih UT daerah lalu memilih item yang stoknya menipis atau kosong. Setelah dipilih, user bisa menentukan jumlah order dan catatan lalu memasukkan ke daftar request. Secara teknis ini menggunakan Compound untuk memfilter item low stock berdasarkan UT dan watcher untuk mereset field ketika item berubah agar input lebih aman.
Dari sistem custom elemen dan komponen, saya menggunakan app model sebagai model reusable dan status batch sebagai komponen status stock. Keduanya menerami props pengelola event dan dipakai lintas fitur. Dengan struktur ini, organisasi kode menjadi jelas, template terpisah, komponen modular, layanan data tersentral, dan penerapan direktif view sesuai indikator. Demikian penjelasan tugas praktik 3 saya. Terima kasih.